Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisa sistem informasi PT Indofood. Latar belakang. Pada saat ini, sistem informasi tidak dapat dihindari lagi. Telah menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung proses bisnis di perusahaan. Setiap perusahaan dituntut untuk selalu memperhatikan teknologi yang dimiliki perusahaan secara keseluruhan, agar dapat terus mengikuti perubahan dan perkembangan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, perusahaan dapat menjalankan proses bisnis dengan lebih cepat dan dapat mengelola lebih akurat. Perusahaan dapat menerapkan teknologi informasi dengan efektif dan efisien menjadi lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Tantangan yang dihadapi PT Indofood. Perusahaan semakin ketat di era globalisasi saat ini, dan suatu perusahaan harus mempunyai ide dan kreativitasnya masing-masing. Dengan menciptakan banyak inovasi baru dan produk-produk baru yang dibuat sesuai permintaan pasar atau permintaan konsumen yang seiring dengan berjalannya waktu akan berubah-ubah. Seperti halnya perusahaan makanan PT Indofood yang mempunyai brand utama yaitu Indomie, seiring perkembangan zaman, Indomie mempunyai banyak produk-produk baru seperti Indomie goreng cabai hijau, Indomie goreng iga penyet, Indomie goreng pedas, dan banyak berbagai macam lagi. Dengan banyaknya varian rasa yang ada di Indomie tersebut, ternyata PT Indofood telah memikat banyak konsumen. PT Indofood juga menghadapi berbagai risiko yang mengancam keberlangsungan perusahaan. Misalnya terjadi kebakaran atau pencurian aset seperti pencurian persediaan. Sedangkan jenis risiko lainnya adalah risiko yang bersifat spekulatif, dapat meliputi variabilitas dari biaya input, harga jual, permintaan, kemudian dapat juga meliputi kemampuan menjual produk baru dan mengembangkan produk yang sudah ada dan tingkat nilai tukar rupiah terhadap dolar. Meskipun ada berbagai macam risiko yang harus dihadapi, PT Indofood sukses makmur TBK. Pihak manajemen risiko telah menerapkan sistem Enterprise Risk Management atau ERM dengan baik. Misalnya dengan menjalin hubungan dengan pemasok dan petani dagang, baik melakukan simulasi dalam menentukan harga jual sebelum produk tersebut dipasarkan, melakukan inovasi produk agar dapat tetap unggul dibanding dengan pesaingnya. Sistem ERM ini sangat penting bagi perusahaan untuk menganalisir bahkan menghindari berbagai risiko yang mungkin akan muncul. Sistem informasi yang digunakan PT Indofood. Penerapan sistem informasi pada perusahaan yaitu dengan menggunakan sistem ERP, perencana sumber daya perusahaan, atau sering disingkat ERP dari istilah manufaktur maupun jasa, yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi bisnis untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Strategi ini berfokus pada pengembangan kepuasan pelanggan dengan cara memahami pelanggan, mempertahankan pelanggan melalui pengalaman-pengalaman, menarik pelanggan baru, memenangkan kontrak, meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya manajemen pelanggan. Selanjutnya, sistem informasi dapat digambarkan dalam bentuk piramida yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Executive Information System, Decision Support System, Management Information System, dan Transaction Progressing System. Keempat bagian tersebut diaplikasikan dalam sistem informasi pada berbagai perusahaan. Salah satunya adalah sistem informasi pada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Kedudukan tertinggi di PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah seorang direktur utama dalam melaksanakan tugasnya. Beliau dibantu oleh anggota direksi. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola
perseroan. Cara kerja sistem informasi PT Indofood. Penerapan sistem ERP, Enterprise Resource Planning. Dalam perusahaan PT Indofood, ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Berbeda dengan front office system yang langsung berurusan dengan pelanggan seperti sistem untuk e-commerce, Customer Relation Management yang disebut dengan CRM, e-government dan lain-lain. Secara modular, software ERP biasanya terbagi atas modul utama yakni operasi serta modul pendukung yakni financial dan akuntansi serta sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu area dan kegunaan fungsi penerapan ERP di PT Indofood dengan mengadopsi SAP R/3 versi 4.6C. Berikut adalah cakupan implementasi ERP yang dilakukan pada PT Indofood. Yang pertama yaitu finansial. Finansial sendiri yaitu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu financial accounting atau FI, yang bertugas menyediakan pengukuran serta kontinu terhadap probabilitas dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan transaksi internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu controlling atau CO, bertugas untuk mendukung 4 kegiatan operasional yang meliputi pengendalian capital investment, pengendalian aktivitas keuangan perusahaan, serta memonitor dan merencanakan pembayaran, pengendalian pendanaan, dan juga mengendalikan biaya profit berdasarkan semua aktivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu investment management atau IM, bertugas untuk menyediakan analisis kebijakan investasi jangka panjang dan fixed asset dari perusahaan untuk membantu proses pengembalian keputusan. Selanjutnya yaitu tracer atau TR, yang bertugas untuk mengintegrasikan antara cash management dan cash forecasting dari aktivitas logistik dan transaksi keuangan. Selanjutnya yaitu enterprise controlling atau EC, bertugas untuk memberikan akses bagi enterprise controller kepada informasi warehouse mengenai hal-hal seperti keuangan perusahaan, hasil dari perencanaan dan pengendalian perusahaan, investasi maintenance dari aset perusahaan, akuisisi dan pengembangan SDM perusahaan, kondisi pasar yang berkaitan dengan pengambilan keputusan seperti market size, market share, dan competitor performance, serta faktor-faktor struktural dari proses bisnis, yaitu struktur biaya, financial accounting, dan probability analysis. Selanjutnya yaitu yang kedua logistik. Logistik juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu logistics execution atau LE, pengaturan logistik dari purchasing hingga distribusi, dari purchasing, requisition, good receipt, dan hingga delivery informasi yang terintegrasi dengan modul-modul lainnya. Yang kedua yaitu sales and distribution atau SD, bertugas untuk membuat struktur data yang mampu merekam, menganalisis, dan mengontrol aktivitas untuk memberikan keputusan kepada pelanggan dan menghasilkan profit yang baik dalam periode akuntansi berikutnya. Selanjutnya yaitu material management atau MM, bertugas untuk membantu manajemen dalam aktivitas sehari-hari dalam aspek konsumsi material, energi, dan servis terkait. Selanjutnya yaitu plant maintenance atau PM, bertugas untuk mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif, mengatur data peralatan, dan mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Selanjutnya yaitu Product Planning and Inventory Control atau PP, bertugas untuk merencanakan dan mengendalikan jalannya material sampai dengan proses delivery terbentuk. Selanjutnya yaitu Quality Management atau QM. Hal ini berfungsi untuk menyediakan master data berdasarkan rekomendasi dari ISO 9000 series. Selanjutnya yang terakhir yaitu Project System atau PS. Hal ini mendukung untuk perencanaan pendahuluan terhadap waktu dan value, perencanaan detail menggunakan cost element atau unit costing, menetapkan waktu kritis, pendeskripsian aktivitas dan penjadwalan, koordinasi dan resource melalui otomatis permintaan material, manajemen inventory, network planning, yaitu SDM, kapasitas, material, operating, resource, dan service,
monitoring material, kapasitas dan dana dalam proyek perjalanan, evaluasi akhir proyek dengan analisis hasil perbaikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu human resource. Secara umum membantu dalam memudahkan melaksanakan manajemen yang efektif terhadap salary, benefit, dan biaya berkaitan dengan SDM perusahaan, meliputi data personalia dan pihak luar, serta membangun sistem rekrutmen dan membangun SDM yang efisien melalui karir, yang meliputi yang pertama yaitu personal management atau PA, yang kedua yaitu personal time atau manajemen, yang ketiga payroll, yang keempat training and event management, yang kelima organizational management, dan yang terakhir yaitu travel management. Penerapan sistem CRM antara perusahaan Indofood dengan pelanggan kini lebih terhubung dengan sosial media. Walaupun promosi iklan melalui TV, cetak, dan elektronik, namun pendekatan many to many menjadi salah satu pendekatan yang lebih efektif. Dengan slogan, semua orang punya cerita Indomie, apapun ceritamu. Salah bentuk brand awareness. Di sini ada customer relationship yang diterapkan oleh PT Indofood. Yang pertama ada noodle community, kedua ada distribution channel, ketiga ada partner, ketiga ada health institute, keempat ada supply chain dan activity configuration, dan yang terakhir ada media cetak dan elektronik. Kedudukan tertinggi di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah seorang direktur utama. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau dibantu oleh anggota direksi. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. Berikut ini merupakan struktur organisasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Deskripsi pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing pemegang jabatan pada sistem informasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebagai berikut. Yang pertama ada Executive Information System yang dipertanggungjawabkan oleh Direktur Utama. Yang kedua ada Decision Support System atau disingkat DSS yang bertanggung jawab adalah Direksi dan Dewan Komisaris. Yang ketiga ada Management Information System atau disingkat dari MIS. Di sini ada beberapa orang yang bertanggung jawab di situ, ada 7. Yang pertama ada Komite Audit, kedua ada Audit Internal, ketiga ada Sekretaris Perusahaan, keempat ada Manajemen Operasional, kelima ada Manajemen Korporasi, keenam ada Investor Relations, dan ketujuh ada Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko. Dan yang terakhir ada Transaction Processing System atau disingkat TPS. Dibagi menjadi 2 divisi. Yang pertama divisi pada manajemen operasional. Antara lain ada yang berikutnya adalah tentang kelebihan dan kekurangan PT Indofood. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Kelebihannya setiap tahun PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus mengendalikan biaya promosi agar biaya promosi yang dikeluarkan untuk promosi produk tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak yang menjadi pemborosan di dalam perusahaan tersebut dan supaya tingkat penjualannya tidak menurun. PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga melakukan pendistribusian yang sesuai dengan target pasar. Produk yang dihasilkan pun harus memenuhi dengan minat konsumen. PT Indofood Sukses Makmur Tbk terus mengadakan riset terhadap pasar untuk menyaingi persaingan perusahaan lain. Yang kedua ada kekurangan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk kurang meningkatkan kewaspadaan kepada produksi mie lain yang gencar melakukan promosi yang sangat agresif. Seharusnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus melakukan juga promosi yang agresif dan luar biasa dan membuat harga produknya di bawah dari produk yang lain. Ditambah keunggulan-keunggulan lain sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dengan baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. PT Indofood sebagai perusahaan total makanan solusi memproduksi berbagai jenis olahan pangan, mulai dari mie instan sampai biskuit. PT Indofood merupakan perusahaan terbesar produsen mie instan di dunia. Perusahaan mampu menjual 1,5 miliar paket mie instan setiap tahun.
Sistem ERP juga merupakan salah satu faktor penting dalam sukses perusahaan ini, terutama cakupan bisnis luas ke depannya. ERP juga merupakan kekuatan teknologis dari bisnis elektronik, sebuah kerangka kerja transaksi di seluruh perusahaan, berkaitan dalam pengelolaan pesanan penjualan, manajemen, dan pengendalian persediaan, perencanaan produksi, dan distribusi, dan keuangan. Supply Chain Review Case Study PT Indofood CBP Sukses Makmur. Indofood atau ICBP didirikan oleh Sudono Salim pada 1990. Di Indonesia, ICBP memasarkan berbagai produk dengan brand ternama terdiri dari mie instan, dairy, dan lain sebagainya. Salah satunya Indomie yang ditetapkan sebagai ramen terenak versi Los Angeles Times pada 2019. Selanjutnya, apa itu supply chain? Supply chain adalah global network untuk distribusi produk atau service dari raw material hingga produk ke end customer melalui area fisik, uang, dan informasi. Stakeholder yang terlibat terdiri dari supplier, manufaktur, retail, dan customer, dengan physical flow dari supplier ke customer, cash dari customer ke supplier, serta information flow dua arah secara simultan. Bagaimana aliran fisik ICBP bekerja? Pertama, ICBP mengirimkan list order dan melakukan purchasing. Supplier akan mengirimkan raw material untuk selanjutnya dijadikan sebagai inventory pada warehouse. Inventory ini selanjutnya akan digunakan sebagai raw material pada proses produksi yang terdiri dari mixing, pressing, slitting, frying, cutting and folder, steaming, cooling, dan packaging. Indomie dikemas dalam bentuk etiket atau cup dalam beberapa ukuran gramasi dan dimasukkan ke dalam 5 jenis kartoning dari 5 packs hingga 40 packs per karton. Selanjutnya produk akan dikirimkan kepada distributor, wholesaler, dan retail. Selanjutnya, bagaimana aliran informasi ICBP bekerja? ICBP akan mengirimkan purchase order dan material stok pada supplier, dan sebaliknya supplier mengirimkan production capacity. ICBP juga mengirimkan informasi produksi, promosi, dan spesifikasi pada wholesaler, sebaliknya wholesaler mengirimkan informasi sales dan inventory. ICBP juga akan membuat perencanaan produksi dan promosi untuk wholesaler dan memberikan info penjualan, inventory, pesanan, dan quality produk, baik terhadap wholesaler maupun retail. SAP R3 IBM Series menjadi software ERP yang digunakan untuk mengatur aliran informasi finansial, logistik, dan human resource management. Lalu, bagaimana keuangan ICBP bekerja? Customer melakukan payment pada retail dan menerima invoice ketika melakukan transaksi produk. Customer juga dapat melakukan payment pada wholesaler ketika melakukan transaksi produk dan menerima invoice. Retail dan wholesaler akan menerima consignment dan melakukan payment ke distributor center. Sedangkan pabrik mengirimkan kredit dan melakukan payment ke supplier berdasarkan payment term dan invoice. Stakeholder rantai pasok berikut merupakan supplier dari raw material yang digunakan oleh ICBP. Selanjutnya, distributor, wholesaler internasional dan nasional, serta retail. Global Supply Chain Management. Selanjutnya, bagaimana network design ICBP? ICBP menggunakan strategi retail storage with customer pickup strategi, di mana inventory pada strategi ini disimpan pada retail storage. ICBP menggunakan strategi efisien supply chain, di mana perusahaan berupaya menggunakan seluruh resource dengan cara yang efisien sehingga dapat meminimasi cost. Indomie termasuk pada functional product berdasarkan karakteristik demand yang stabil, profit rendah, long life cycle, dan low variation. Pada 2018, profit margin sebesar 31,9%. Fakta tentang ICBP, Indomie diproduksi secara mass production, inventory control dengan menggunakan FIFO strategi,
dan strategi yang digunakan untuk penetapan harga adalah markup pricing strategy. Terima kasih.